Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di seluruh Indonesia bersama saya Rukman Wiguna yang kali ini kita mendengar ya di berbagai media, media cetak, media sosial ataupun media TV bahwa sedang terjadi kontroversi di tingkat pusat terkait rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dan ada dua versi, yaitu ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga keputusan Mahkamah Agung dan revisi Undang-Undang Pilkada. Nah, ini menjadi isu nasional yang memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Tentu yang memicu terjadinya hal tersebut akibat adanya perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan DPR RI, Badan Legislasi ya, yang berwenang untuk membuat atau merevisi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kali ini saya akan berusaha untuk membahas dan menafsirkan dengan kalimat ataupun bahasa yang mudah dimengerti untuk teman-teman semua agar tidak terjadi kesalahpahaman serta kita ikut-ikutan dalam isu yang sedang memanas di kalangan elit politik ini. Dan kita sebagai masyarakat pada hari ini harus bagaimana menyikapinya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel YouTube Kang Rukman Channel ini. Silahkan di link bawah ini ditekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama channel Kang Rukman Channel akan membahas mengenai isu politik yang terjadi pada saat ini. Baik teman-teman dimanapun berada, kali ini Kang Rukman akan sharing bersama teman-teman dan teman-teman bisa berkomentar dan mengajukan pendapatnya di link komentar di bawah ini ya teman-teman. Jadi pada kali ini saya juga melihat di berbagai media ya terkait kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada, di mana yang menjadi kontroversi ini adalah terkait batasan umur bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Ini sebetulnya yang menjadi isu terkuat yang terjadi pada saat ini. Jadi saya nitip kepada teman-teman semua, kita jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang dapat membahayakan diri kita, membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Tentu sebelum kita bertindak, alangkah baiknya kita sama-sama mempelajari terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kemarin-kemarin itu ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengujian revisi Undang-Undang Pilkada terkait batasan umur ya. Dan begitupun Mahkamah Agung pun sama mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pengujiannya terkait pilkada juga. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita sedikit membahas mengenai hierarki atau urutan daripada perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada Pancasila sebagai ideologi, sebagai hukum dasar daripada hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar yaitu sebagai konstitusi ya. Dan yang ketiga ada undang-undang, yang keempat yaitu ada Perpu atau peraturan pergantian undang-undang, dan yang kelima yaitu ada peraturan pemerintah, dan di bawahnya juga ada Kepres atau keputusan presiden, dan yang selanjutnya ada juga di bawah itu Perda, peraturan daerah provinsi. Dan ada juga di bawahnya Perda provinsi ada Pergub, peraturan gubernur. Dan selanjutnya di tingkat
kota dan kabupaten, ada yang namanya Perda Kabupaten Kota, dan Kepbub atau keputusan bupati atau Perbub ya, istilahnya peraturan bupati. Dan selanjutnya di pemerintahan desa pun sama, ada peraturannya yaitu Perdes dan Kepdes ya. Jadi urutan tersebut istilahnya menjadi dasar kita bahwa ketika kita menjadi seorang pemangku kebijakan, ketika kita mau mengeluarkan kebijakan, katakanlah kita sebagai bupati, bahwa kita ketika membuat atau mengusulkan peraturan daerah atau peraturan bupati, jangan sampai bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang ada di atasnya. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya pun akan membahas dulu terkait kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada Mahkamah Agung. Di Undang-Undang Dasar, pasal 24A ayat 1, bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan pengganti undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan siapakah yang membuat undang-undang? Tentu saja yang membuat undang-undang adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan presiden ataupun partai politik ya. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan beberapa kewenangan dari 3 lembaga negara, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI. Di mana yang pada kali ini yang menjadi kontroversi yaitu DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Apakah itu betul atau tidak? Terus tonton channel Kang Rukman Channel terkait pembahasan ini. Jadi teman-teman, kalau menurut pandangan saya, bahwa DPR dalam merevisi undang-undang itu adalah merupakan kewenangannya. Nah, yang menjadi kontroversi yang dibahas di Badan Legislasi pada hari ini yaitu terkait batasan usia calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Itu yang menjadi kontroversi. Sedangkan di undang-undang yang lama, di undang-undang pilkada yang lama, bahwa persyaratan menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, bupati memiliki umur atau gubernur memiliki umur paling rendah 30 tahun saat mendaftar. Nah, sedangkan untuk wakil gubernur atau wakil bupati itu paling rendah 25 tahun saat mendaftar. Nah, yang menjadi perbedaan, judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati berusia paling rendah 30 tahun dan wakil gubernur dan wakil bupati berusia 25 tahun paling rendah dan dihitung pada saat pelantikan. Sedangkan judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, batasan calon kepala daerah, gubernur, bupati paling rendah 30 tahun, dan untuk wakil bupati dan wakil gubernur 25 tahun saat mendaftar. Nah, ini teman-teman yang menjadi kontroversi dan dikait-kaitkan dengan isu pilkada di Jakarta yang mengait-ngaitkan nama putra anak presiden. Tetapi secara ilmiah, mari kita bahas. Tadi saya sudah katakan jangan sampai kita terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.
Nah, jadi teman-teman, kedua judicial review itu bisa menjadi patokan bagi pemangku kebijakan dalam merancang peraturan. Nah, pada saat ini DPR RI sedang melakukan revisi ataupun pengkajian revisi undang-undang tentang pilkada itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan tadi di pasal 24A ayat 1 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan, yaitu kewenangan judicial review terkait undang-undang, yaitu menguji peraturan yang ada di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, sedangkan pada hari ini DPR sedang merumuskan atau merevisi undang-undang, bukan peraturan pengganti undang-undang. Secara aturan, secara konstitusi, bahwa judicial review itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang tadi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait persyaratan ataupun batasan calon kepala daerah berusia 30 tahun saat mendaftar. Dan wakil gubernur atau wakil kepala daerah tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten 25 saat mendaftar. Harusnya yang menjadi landasan sesuai dengan kewenangannya, DPR harus mengikuti keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Namun yang terjadi pada hari ini hasil keputusan atau kesepakatan dari Badan Legislasi DPR RI menyetujui dan sepakat untuk mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Ada apa di balik itu? Mungkin teman-teman yang akan bisa menjawab ya di kolom komentar. Namun secara teori bahwa ketika DPR RI mau mengajukan atau mengusulkan, memutuskan merevisi undang-undang itu harus berdasarkan judicial review dari Mahkamah Konstitusi, di mana kemarin Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal yang diajukan untuk direvisi gitu. Karena memang keputusan Mahkamah Konstitusi ini diantaranya bukan hanya memberikan atau merevisi batasan daripada usia, ada juga terkait istilahnya batas ambang parlemen ya. Jadi ketika di undang-undang yang lama, di undang-undang pilkada yang lama, bahwa ketika partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan ketika mau mengusulkan atau mencalonkan kandidat pasangan kepala daerah itu harus memenuhi kriteria. Ya, tadi ada batasan-batasannya. Namun pada hari ini keputusan Mahkamah Konstitusi itu membebaskan, memberikan ruang kepada partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI, sehingga akan berdampak kepada banyaknya bakal calon gubernur, bupati, wakil gubernur dan wakil bupati gitu kan. Nah, untuk masyarakat sih sebetulnya diuntungkan. Jadi kita banyak memilih figur-figur mana yang terbaik untuk daerah kita gitu kan. Namun ini menjadi kepentingan politik yang menjadi kontroversi, makanya dari awal saya mengingatkan kepada teman-teman semua, kita jangan sampai terpengaruh karena ini terjadi bukan konflik antara masyarakat, tetapi terjadi ini adalah konflik elit politik yang memiliki kepentingan berbeda-beda gitu kan. Sehingga kita sebagai masyarakat alangkah baiknya untuk mengamati hal-hal tersebut, tidak bertindak yang dapat merugikan bangsa dan negara. Jadi yang menjadi kontroversi tersebut akibat dari adanya isu
di Pilkada Jakarta ataupun di Pilkada Jawa Tengah terkait isu bahwa putra presiden akan mencalonkan gubernur dan batasan umurnya tidak cukup, sehingga masyarakat terpengaruh dalam hal itu. Jadi kepentingan-kepentingan tersebut saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah teman-teman semua, silahkan di kolom komentar. Tadi saya sudah memberikan gambarannya bagaimana undang-undang pilkada tersebut harus berdasarkan keputusan atau judicial review dari Mahkamah Konstitusi, bukan dari Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung dijadikan landasan DPR RI untuk merumuskan atau merevisi dari undang-undang tersebut. Tadi perbedaannya tipis sekali ya teman-teman. Jadi pada saat keputusan Mahkamah Agung itu, yaitu dihitung setelah pelantikan, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu sebelum pendaftaran. Jadi saya analogikan beginilah teman-teman, lebih singkatnya atau lebih mudahnya. Jadi teman-teman ketika mau membeli barang, sebelum membeli barang, kita ini kan harus meneliti dulu adakah label halalnya, amankah untuk kesehatan, mungkin kan seperti itu. Nah, namun yang terjadi pada kali ini, yang diinginkan oleh salah satu lembaga ataupun kepentingan politik, kita ini memeriksanya nanti setelah pelantikan gitu kan. Ya mungkin kira-kira seperti itulah analoginya ya. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa lebih menganalogikan lagi gitu kan. Nah, teman-teman sahabat dimanapun berada, jadi pada intinya ataupun kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa secara teori DPR seharusnya mengikuti judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Karena sebagai kewenangannya, tadi saya sudah jelaskan, tapi ketika peraturan pengganti undang-undang, baru Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan. Namun entahlah yang terjadi, kenapa DPR RI lebih menggunakan keputusan dari Mahkamah Agung, saya tidak bisa menjawabnya ya teman-teman, silakan teman-teman saja di kolom komentar. Nah, baik teman-teman semua, namun telah terjadi perdebatan panjang antara DPR dan masyarakat yang pada beberapa hari lalu berdemo di gedung DPR, dan tadi saya membaca berita bahwa Badan Legislasi memutuskan untuk menunda atau membatalkan revisi undang-undang tersebut. Namun pada kesempatan ini Badan Legislasi mengungkapkan bahwa yang berlaku adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga yang menjadi keraguan publik, yang menjadi ketidakpastian hukum sudahlah terjawab pada hari ini, bahwa DPR telah membatalkan, karena memang secara teori mungkin mereka yang lebih tahu itu, sehingga memutuskan karena memang terjadinya perbedaan paham juga di kalangan elit politik, dan ketika mau mengesahkan tetapi tidak sesuai dengan quorum yang hadir pada saat itu, akhirnya dibatalkan teman-teman semua. Jadi hal ini menjadi informasi lah bagi kita semua, bahwa yang menjadi keraguan publik, kekhawatiran publik pada hari ini tidak terjadi. Karena apa? Karena DPR membatalkan terkait revisi undang-undang tersebut, dan yang berlaku pada saat ini adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan ajuan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Begitu teman-teman, bahwa hari ini saya menitip pesan pada saya pribadi dan teman-teman semua, ingat jangan sampai kita terpengaruh oleh isu-isu yang dapat membahayakan diri kita, bangsa, dan negara. Tetapi kita sebagai masyarakat memang memiliki kebebasan secara demokratis yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi sebelum kita bertindak, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu.
Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.